Banyuwangi kota ya. Karena apapun yang terjadi kadang-kadang kalau kita menghadapi hujan di pagi hari, konon kabarnya juga bisa menyurutkan semangat untuk beraktivitas. Benarkah demikian? Semoga saja tidak. Dan yang paling penting, aktivitas itu juga ditunjang dengan kesehatan yang prima. Jika Anda sudah sehat, segala apa yang Anda lakukan, Anda planningkan hari ini, insya Allah akan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Target untuk hari ini bisa Anda capai ya. Oke, dan saya Mami kali ini ada di Info Banyuwangi. Nah, kita kalau ada di Info Banyuwangi nih masih di semangat pagi, semangat pagi Belambangan. Kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol dan ngajak bincang bagaimana dengan kesehatan Anda. Saat di malam itu 2 hari terakhir ini ya, sahabat Belambangan, itu rasanya sakit perut banget ya. Ternyata saya ini sih makannya kurang ini apa namanya sembarangan gitu tadi malam. Untung saja aku pakai BPJS Kesehatan, jadi nggak perlu bingung. Begitu aku sakit, Mami sakit, langsung saja ke dokter keluarga dan di sana tadi malam dapat obat. Alhamdulillah hari ini saya sehat lagi, saya bisa siaran lagi, saya bisa ketemu dengan sahabat Belambangan. Manfaatnya luar biasa ya. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah mendaftarkan diri Anda sebagai anggota BPJS Kesehatan? Apalagi seperti saya adalah anggota BPJS Kesehatan Mandiri. Jadi karena kesadaran sendiri saya pengen banget kesehatan saya tercover sehingga tidak perlu bingung kalau sewaktu-waktu ada gangguan dengan kesehatan saya. Nah, ngomong-ngomong tentang BPJS Kesehatan, ternyata ada banyak juga loh masyarakat yang ada di Banyuwangi yang masih bingung bagaimana dengan BPJS Kesehatan ini. Padahal sudah lama sekali ya, tapi yang namanya sosialisasi mengingatkan kembali itu memang tidak ada batasan waktunya. Hari ini saya merasa beruntung karena kebetulan hari ini ada tamu di Radio Belambangan, ada Ibu Hernina Agustin. Beliau adalah Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Kayak apa ya kita ngobrol-ngobrol supaya mengingatkan kembali seperti apa dan bagaimana untuk bisa menjadi anggota BPJS ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mami. Iya, panjang banget cerita Haras hari ini. Iya, saya juga merasa beruntung Mm-mm. pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman Belambangan. Semoga nanti bisa apa yang akan saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Betul, amin. Iya nih saya tadi cerita bagaimana ternyata kesehatan tuh hal yang sangat penting untuk mensupport segala aktivitas dan kegiatan. Sayang sekali kadang orang suka sekali ya mengabaikan dengan kesehatan, apalagi juga istilahnya menganggap enteng. Orang kita masih sehat ngapain kita mikirin sakit, padahal sakit juga bisa sewaktu-waktu. Nah ini BPJS Kesehatan itu kan sangat-sangat konsen dan peduli pada hal itu gitu ya Bu Ina. Mungkin ada kabar baru dari BPJS Kesehatan yang bisa dibagikan untuk sahabat Belambangan. Apa yang terbaru dari BPJS Kesehatan ini Bu Ina? Iya, betul sekali Mbak Mami. Jadi memang kita yang namanya sakit itu tidak pernah tahu kapan datangnya. Betul. Dan akan mendatangi siapa. Sehingga kami berharap masyarakat Banyuwangi bisa memayungi diri sendiri, istilahnya melindungi diri sendiri apabila sakit. Tidak perlu harus tergopoh-gopoh mencari pinjaman sana sini hanya untuk mencadangkan untuk pelayanan kesehatan. Betul. Jadi dengan ikut serta dengan program JKN KIS ini harapannya seluruh masyarakat itu bisa bergotong royong, saling membantu. Nanti uangnya akan dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk membiayai mereka yang sakit. Jadi bisa dibayangkan Mbak Mami, kalau tidak ada program JKN ketika masyarakat ingin sakit gitu ya, bukan ingin sakit, artinya sedang mengalami tiba-tiba sakit. Kemudian sekarang banyak kasus jantung, harus dilakukan operasi jantung, pasang stent jantung. Benar. Nah itu dengan satu ring jantung saja bisa menyerap 40-50 juta untuk pasangan cincin. Nah ini tentu tidak bisa serta-merta masyarakat langsung menyediakan uang yang demikian banyak gitu ya. Jadi dengan
seluruh masyarakat bergotong royong. Jadi kalau ada satu orang yang sakit jantung membutuhkan biaya sampai 50 juta misalkan, kemudian masyarakat bergotong royong, maka kami harus menghimpun sekitar kurang lebih 5.000 peserta untuk membiayai satu orang yang sakit. Nah gitu. Jadi ini kenapa prinsip gotong royong memang benar-benar kita sebarluaskan untuk mensukseskan program JKN ini, karena tidak ada juga asuransi atau manapun yang dengan iuran yang terjangkau, misalkan 25.000 per jiwa per bulan yang kelas 3 itu Mbak, bisa untuk memberikan pelayanan pengobatan tanpa batasan biaya maupun tanpa batasan hari rawat. Intinya memang sesuai dengan kebutuhan medis, masyarakat bisa memperoleh pelayanan sampai paripurna gitu. Nah ini besar harapan kami, kami bisa mensosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat, bahwa memang penting untuk mengikut sertakan diri dalam program JKN. Kita tidak berharap diri kita sakit, tetapi paling tidak iuran yang kita bayarkan bisa kita gunakan untuk membantu mereka yang sakit. Biarlah mudah-mudahan kita selalu sehat Mbak, benar. Akan dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dana yang kita keluarkan untuk membayar iuran bisa membantu yang sakit. Nah mungkin perlu juga kita ingatkan lagi kali ya Bu Ina ya, sebenarnya di dalam BPJS itu apa sih manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dan bila mereka mendaftar kadang-kadang nih saya jalan-jalan gitu masih juga bingung, yang kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, kemudian juga berapa iurannya, kemudian bagaimana kewajiban dan kemudian hak yang mereka dapatkan. Mungkin kebetulan Bu Ina ada di sini, kita bisa apa istilahnya ngingetin lagi, reminding lagi gitu ya. Baik, iya. Terima kasih Mbak Mami. Jadi memang program JKN ini adalah memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini tidak harus selalu yang sakit. Jadi kami ada program promotif. Jadi promotif itu memberikan edukasi kesehatan, kemudian mengumpulkan dalam bentuk grup-grup, komunitas. Kita mengundang dokter, kemudian memberikan untuk memberikan edukasi kesehatan. Kemudian preventif adalah pencegahan penyakit. Jadi selain ini juga ada imunisasi-imunisasi yang bisa kita tanggung sebagai imunisasi dasar dan untuk pencegahan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah kuratif, yaitu untuk pengobatan. Jadi pemeliharaan kesehatan termasuk juga pengobatan mulai dari yang pemeriksaan rawat jalan, rawat inap sampai operasi kecil, sedang, besar atau operasi khusus sekalipun. Kemudian selanjutnya adalah rehabilitatif, yaitu pemulihan. Jadi misalkan pasca kena kecelakaan atau kena stroke gitu ya, dilakukan pemulihan kesehatan, maka itu juga menjadi jaminan dalam program JKN KIS ini. Dan memang harapannya adalah bahwa ketika masyarakat tidak ada lagi slogan bahwa masyarakat miskin tidak boleh sakit gitu ya. Jadi harapannya masyarakat miskin atau kaya, masyarakat yang muda atau yang tua, mereka akan memiliki hak yang sama dalam memperoleh jaminan kesehatan gitu ya. Hanya memang untuk masyarakat miskin iurannya dibiayai oleh pemerintah, sedangkan mereka yang mampu, termasuk diantaranya para pekerja, mereka harus ada sharing biaya gitu ya. Kalau misalkan mereka bekerja di suatu instansi atau perusahaan, mereka ada sharing biaya antara pemberi kerja dengan pekerjanya. Sedangkan kalau mereka yang tidak bekerja atau mereka dan mampu, mereka harus membayar iurannya sendiri. Artinya ini orang-orang yang mungkin apa ya, dia tidak terikat pada satu company tertentu, maka dia bisa membiayai sendiri ya. Jadi misalkan petani atau dokter yang memang dia hanya praktek di wilayahnya sendiri, maka
iurannya dibiayai sendiri. Oh, Atau iya, iya, iya. orang-orang yang pengangguran tapi Mm-mm. secara finansial mereka masih mampu untuk Masih membayar mampu, iuran, oke. Mm-mm. masa bisa dikategorikan masuk yang peserta perorangan atau mandiri itu, Mbak. Oke. Jadi, nah terkait dengan kelas, Mm-mm. kalau untuk kepesertaan mandiri ini memang ada kelas 1, kelas Mm-mm. 2 dan kelas 3. Oh, iya, Jadi iya, iya. kelas ini adalah untuk membedakan Mm-mm. kamar rawat inap saat di rumah sakit, Mbak. Oh, iya, Jadi iya, kalau iya. mereka mau dirawat di kelas 1, maka Mm-mm. iurannya adalah sebesar 80.000 per jiwa per bulan. Heeh. Sedangkan kalau di kelas 2 52.500 per jiwa per bulan, dan kelas 3 25.500 per jiwa per bulan. Gitu. Oke. Jadi kelas itu Mm-mm. adalah untuk membedakan kelas rawat yang ada di rumah sakit, Mbak. Oh, gitu ya. Baik, ya, Mbak, ini adalah hal yang baru, sepertinya ada kenaikan ya kalau misalnya kelas 1, kelas 2 dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Apa demikian ya, Bu Ina ya? Iya, itu kenaikan itu sudah kita berlakukan sejak tahun 2015, Mbak. Oh, Nggih. iya, 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 iya. 2015 Oke. memang dulu 49.000 untuk yang kelas 2, kelas 3-nya tetap 25.500, sekarang naik ke 50.000. Oke, baik. Iya, ya. Dan untuk Anda, sahabat Belambangan ya, yang pengen ikut juga di program ini, ternyata kita hari ini juga dengan teman-teman dari Radio Mandala Banyuwangi ya, di program JRSB hari ini yang juga merilai untuk obrolan kita ini, Bu Ina ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman dari Radio Mandala Banyuwangi bisa juga bergabung untuk barangkali mau bertanya atau mungkin ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan BPJS Kesehatan ini. Baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini masih banyak hal ya. Karena sejauh ini ya, apakah sudah mencakup keseluruhan dari masyarakat Banyuwangi itu yang sudah menjadi anggota BPJS, ataukah masih harus kerja keras nih BPJS Kesehatan untuk bisa mengajak semua masyarakat Banyuwangi bergabung di BPJS Kesehatan. Kita akan kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut. Yeah.
membuat seluruh masyarakat di Banyuwangi terutama nih bisa bergabung di BPJS Kesehatan. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Iya, duh, di mana ya? Oke, baik, kita masih belum bisa mendengar suaranya. Mungkin kita lanjut dulu Bu Ina ya, silakan. Iya, terima kasih Mbak Mami. Jadi memang jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi ini sangat besar. Jadi kalau kami mendapatkan data dari Dispenduk Capil ada sekitar 1,6 juta jiwa 1,6. penduduk di Banyuwangi. Namun yang sudah tercover dalam program JKN KIS ini baru kisaran di 49% penduduk. Sehingga memang harus ada effort lagi untuk mencapai cakupan semesta. Itu masih sekitar 51% Iya, dari penduduk yang memang harus kita gerakkan untuk sadar dalam program JKN ini. Betul. Jadi untuk mencapai hal tersebut kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kami berterima kasih sekali dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang juga aware untuk penjaminan program kesehatan ini bagi masyarakatnya. Yeah. Jadi kami saat ini sudah membuka pendaftaran, memperluas jaringan pendaftaran ini melalui kantor-kantor kecamatan. Jadi seluruh kantor kecamatan sudah kami berikan akses untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan dalam program JKN KIS ini tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan karena luasnya wilayah luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi, Mbak Mami, tidak memungkinkan orang yang dari ujung ke ujung bisa ditempuh 3 jam. Nah, betul. Harus datang ke kantor Banyuwangi sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kami dengan kecamatan-kecamatan untuk bisa membuka akses pendaftaran. Jadi masyarakat, sahabat Blambangan dan pendengar Mandala apabila ingin mendaftarkan diri ke dalam program JKN KIS yang dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan, monggo bisa menghubungi kantor kecamatan terdekat. Ke depan nanti bulan Agustus kami akan mengupayakan juga membuka di kantor-kantor desa. Ya. Saat ini kami kemarin sudah melakukan piloting project dengan Kecamatan Genteng. Kami membuka di 5 desa, kantor desa di wilayah Kecamatan Genteng untuk menerima pendaftaran. Kita coba dulu ya, mungkin penelponnya sudah mau bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Doni di Pesanggaran, Mbak. Bapak Doni di Pesanggaran. Mbak Mami, gimana kabarnya, Mbak? Gimana Pak? Gimana kabarnya, Mbak Mami? Oh, baik Pak Doni. Pak Doni juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, baik Pak Doni. Ada yang ditanyakan seputar BPJS Kesehatan, Pak Doni? Jadi saya mau tanya-tanya dulu, Mbak ya. Tetangga saya tuh kok dapat BPJS dari pemerintah langsung, yang nggak bayar iuran. Oh, bukan mandiri gitu maksudnya ya? Padahal dia keluarga yang masih muda-muda banget, yang masih semangat dia kerja. Terus rumah juga bagus, rumah juga maklong-maklong. Terus kerjaan, walaupun kerjaan mungkin tukang buruh yang namanya orang nggak mungkin kerja terus di rumahnya sendiri. Wira usaha maksudnya gitu Pak Doni? Wira usaha. Oh iya. Terus sekarang dia pindah di Kalimantan. Apakah BPJS itu bisa digunakan di mana aja selagi dia ada di tempat manapun? Iya. Terus yang kedua, tetangga saya juga orangnya kaya juga. Banyak tetangganya yang kaya ya Pak Doni ya? Iya, kok mayoritas orang saja kaya ya Pak yang dapat dari pemerintah, orangnya kaya. Terus sawahnya itu agak lebar lah. Oke, iya. Berkecukupan lah ya. Terus, dapat jangkar emas dari pemerintah. Oh, gitu. Jangkar emas dengan BPJS itu sama.
seorang tunanetra mau ngurus BPJS. Mm-mm. Sedangkan mau ngurus BPJS itu sulit banget. Sedangkan Mm-mm. keluarga diajak ngurus BPJS nggak mau. Katanya wong penyakit kok tidak disediani. Katanya Oh gitu, penyakit kok saya disediani itu gitu. mayoritas kayak gitu Mbak Mami. Dikira Saya aja. berarti ngarep sakit dong, mungkin gitu ya pikirannya ya. Mm-mm. Gini, tetangga saya yang seusia saya itu yang masih muda-muda yang Pak Doni usia berapa sekarang? usia saya 34. Oh masih muda, 34 tahun. Ya, Oke. dibilang muda ya muda, dibilang tua ya. Tergantung yang ngomong ya Pak ya. Ini kan saya jajak teman saya masih lajang ya Pak ya. Heeh. Mas bro, Ya. bro, popong masih kamu kuat kerja karena harus cari uang yang banyak. Mm-mm. Asuransi lah kesehatan, ikut Iya. BPJS. Mm-mm. Alah, mau penyakit atau sedian. Kalau bilang kayak gitu, Iya. itu Oke. gimana ya? Sedangkan seorang tunanetra itu kan kesulitan, bro. Mau kemana-mana. Kesulitannya itu di mana? Sisi Mau kesulitannya. kemana-mana nggak bisa. Oh. Ngurus ini nggak bisa. Ngurus KTP harus datang ke RT, RW, kami tua dan harus ke desa, harus ke Oh, kecamatan. gitu. Sedangkan keluarga itu loh nggak mau. Diajak ngurus Oh. itu. Hmm. Disuruh nganterin nggak mau. Ini gimana Oh ya? iya iya iya. Kompleks sekali ya persoalannya ya. Monggo, assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Doni yang ada di Pesanggaran. Pak Doni ini ya, persoalannya ini beragam nih Bu. Tapi saya catat dulu lah. Mas Doni harus ini standby ya di radio ya. Ini jauh-jauh dari Pesanggaran. Saya catat dulu pertanyaannya. Sementara untuk pendengar berikutnya. Halo, selamat pagi. Iya. Dari Ibu mamanya Kiki. Oke. Gimana mah kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur. Ini Bu Ina nih, kepala BPJS Banyuwangi. Oh iya, Mm-mm. pagi Bu. Belum Selamat kenal pagi nih. Kenalin dulu dengan mah. mamanya Kiki. Oke. Manis sekali. Mm-mm. Oke. Kalau Mbak, Mm-mm. apa itu satunya itu di BPJS, saya sering kontak Bu. Iya. Oke. Siapa ya? Lupa saya namanya, tapi saya nyatet nomornya. Oke. Nggih. Berarti nanti sudah 2 orang Bu dengan saya yang Ibu kenal. Jangan sungkan-sungkan. Monggo. Ini saya mohon izin dan mohon maaf dulu. Saya mau Mm-mm. tanya. Untuk yang pertama, kenapa Rumah Sakit Yasmin kok tidak ikutan lagi di BPJS? Itu yang pertama. Masalahnya apa? Kita enak kalau di Rumah Sakit Yasmin, ya bukan katanya rumah sakit apa ya nomor 1, terus kita gini enggak, tapi pelayanannya itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau kita di salah satu dokter keluarga BPJS, saya BPJS Mandiri Bu, Nggih, Bu. ya itu kapan hari saya minta obat ini repot. Terus saya cerita obat seandainya kadar gula ini kaki cekot-cekot, dokternya bilang kan aneh ya Bu ya, Seng Mami. Kita pasien mau curhat kemana? Otomatis kan ke dokter pribadi dari BPJS itu sendiri, nggih. Betul. Nah, terus dianya bilang jangan terlalu banyak obat, nanti larinya ke ginjal. Nah, kan aneh. Pertanyaan itu, jawaban itu aneh banget. Apa karena dengan adanya saya ikut BPJS ini, di dokter, katakanlah dokter A, saya nggak mau nyebutin namanya. Di dokter A itu terus gitu, apa bagaimana? Akhirnya saya pindah Pindah dari dokter. A Pindah itu, dokter. Iya, dari dokter A ke dokter B. Alhamdulillah kalau yang dokter ini enak banget Bu. Jadi pelayanannya, waduh luar biasa sudah kalau menurut saya pribadi. Itu saya mau ngomong kalau sudah berobat nggih, Jeng Mami sama Iya. Ibu, Iya. itu memang tukar pendapat enak di situ. Ada sharing ya. Iya. Banyak yang dari dokter A itu pindah ke B. Masya Allah. Ya. Jadi begitu Semacam ampiak-ampiakan gitu ya. ya begitu apa berobat, jadi seluruh organ tubuh ini diperiksa dari tensi, jantung, lambung, gitu. Malah pap smear ada Oke. di situ. Ya baik. Itu pasiennya itu ditelepon Ibu,
Ini. Bu Maria ada Pak Semir gitu, langsung saya berangkat. Jadi ada komunikasi yang bagus ya dengan pasien ya. Ada komunikasi. Nah, yang perlu kan itu sebetulnya dari dokter keluarga itu kan gitu. Ya maaf aja, Ibu, bukannya saya komen masalah dokter, enggak. Ini jangan sampai lah terjadi sama pasien-pasien BPJS kan gitu ya, Bu ya. Masalahnya apa? Di luar katakanlah BPJS itu ala wes bayarnya murah, obatnya murah, dokternya karepe dhewe. Nah, itu. Banyak selentingan gitu. Makanya ini saya gambarkan diri saya sendiri, tidak semua gitu untuk dokter-dokter keluarga dari BPJS. Kalau mereka nggak nyaman untuk pasien BPJS, pindah aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi alhamdulillah saya pindah. Iya. Sampai sekarang udah enak ya, Ma ya? Kenapa? Udah enak dengan dokter yang baru ya? Iya, enak banget ini. Mungkin Ibu tahu lah dokternya. Baik, langsung poinnya ya, Ma ya? Ayo, Ma. Saya mau tanya itu aja. Dua ya, Ma ya? Yang pertama Rumah Sakit Yasmin, yang kedua untuk dokter pribadi itu ojo sakarepe dhewe gitu loh. Baik. Otomatis dokter itu kan melayani pasien BPJS. BPJS ini bayar gitu loh. Kan nggak gratis dari pemerintah kan gitu. Saya cuma tanya itu aja, bagaimana solusinya. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Makasih. Assalamualaikum. Baik, Terima kasih mamanya Kiki ya. Emang panjang banget nih mamanya Kiki. Bu Maria ya, Mbak. Bu Maria ya. Baik. Mungkin kita ke Mas Doni dulu karena pertanyaan dari Mas Doni itu juga banyak tadi ya. Ada 3 poin pertanyaan yang ditanyakan oleh Mas Doni. Yang pertama tadi itu ada orang yang mampu secara finansial, ternyata dia dapat BPJS dari pemerintah. Kemudian yang kedua itu ada tetangga juga yang dapat jam kesmas dan kemudian dia pindah di daerah lain. Apakah BPJS atau jam kesmas ini pun juga bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia? Yang ketiga ini ada tunanetra yang mau ngurus BPJS tapi sulitnya itu karena tidak disupport oleh keluarganya justru memiliki pendapat kenapa sakit kok justru difasilitasi, artinya belum sakit kok sudah seakan-akan mengharap sakit gitu sehingga harus ngedaftar dan ikut anggota BPJS. Ya. Baik, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya yang sangat baik. Jadi memang perlu kami sampaikan bagi masyarakat yang tidak mampu atau fakir miskin, ini golongan inilah yang iurannya dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gitu ya. Jadi memang dan ini sudah ada proses sebetulnya dari dinas sosial sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah adalah untuk memverifali masyarakat tidak mampu yang memang berhak. Gitu ya. Kalau memang dalam waktu-waktu yang lalu ketika era jam kesmas itu ada yang kurang tepat sasaran, mungkin bisa diinformasikan ke perangkat terkait dari mulai desa, kecamatan sampai dilaporkan kepada dinas sosial langsung pun bahwa si A atau si B memang sudah mampu dan sebenarnya tidak tepat sasaran, agar nanti kepesertaannya bisa digantikan kepada orang-orang yang memang kurang mampu dan fakir miskin. Gitu ya. Intinya adalah bahwa memang ada golongan masyarakat yang iurannya dibantu oleh pemerintah karena memang mereka tidak mampu secara finansial untuk membayar iuran. Kemudian apakah kartu BPJS bisa digunakan di Kalimantan atau ini? Bisa, Bapak. Jadi kartu BPJS ini aksesibilitasnya atau bisa mengakses seluruh fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Artinya ketika misalkan Pak Doni dari Banyuwangi kemudian berkunjung ke keluarganya di Jember atau sakit di sana, kemudian sakit di sana, maka kalau bukan kasus gawat darurat dia bisa datang berkunjung ke puskesmas atau dokter keluarga yang terdekat di Jember, gitu ya. Tunjukkan dengan kartu BPJS-nya, sampaikan bahwa memang kebetulan sedang berkunjung atau keluarga atau sedang berdinas di Jember dan sakit.
Kalau memang kasus gawat darurat bisa mengakses seluruh rumah sakit, UGD rumah sakit. UGD Jadi, se-Indonesia. se-Indonesia. Luar biasa ya. Jadi bisa langsung mengakses untuk bisa mendapatkan pelayanan lewat gawat darurat, Iya. gitu ya. Karena sakit nggak ada permisinya ya Bu Nah, Ina ya. betul. Dan dia nggak tahu Nggak tempat pernah- juga. Nggak tahu waktunya Nggak juga. tahu waktu gitu juga. ya. Jadi Mm-mm. untuk DB. ini yang pengurusan karena tunanetra dan Mm-mm. ini Mm-mm. seharusnya keluarga juga support harus Mm-mm. diberi pemahaman ini Iya dan dong. Yang tunanetra bahwa- jelas nggak mungkin mandiri dia jalan-jalan ke sana Betul. kemari karena kekurangan fisiknya dong. betul. Mm-mm. Jadi ini yang untuk Mungkin yang tunanetra dimaksud nanti tunanetranya tuh pengen gitu. Nggih. Tapi karena keterbatasan fisik yang dia punya, ternyata keluarganya diajak malah nggak mau. nggih. Jadi memang tidak dengan keikutsertaan program JKN KIS ini bukan berarti kita berharap sakit, Mm-mm. tetapi paling tidak karena kita tidak pernah tahu kapan sakit itu akan datang Mm-mm. dan akan menderita kepada siapa, Mm-mm. maka memang harus ada yang melindungi kan Mm-mm. gitu Mbak. Mm-mm. Supaya nanti ketika benar-benar sakit sudah ada yang menjamin sakitnya, tidak perlu harus cari utangan sana sini gitu kan. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah ya ini memang harus karena bergotong royong ini mudah-mudahan kita selalu berharap kita selalu sehat ya. Sebaik apapun kamar di rumah sakit, kalau yang namanya orang sakit pasti tidak enak Iya, gitu kan. betul. Jadi tetap kita berharap selalu dalam kondisi sehat, maka iuran yang dibayarkan adalah untuk membantu mereka yang sakit. Oke. Karena memang semakin canggih alat kedokteran, semakin canggih dokternya, maka biaya pelayanan kesehatan juga akan semakin meningkat Iya. gitu ya. Dan kita tidak pernah bisa prediksikan berapa biaya ketika kita sakit Bener-bener gitu ya. sakit. Yang jelas Jadi- ngurus kantong bener. Nah, Makanya kalau Anda pengen intinya tahu tidak bisa diprediksi biaya sakit lah. Jadi ini gini deh, sahabat Belambangan atau kawan Radio Mandala ya. Ini kalau misalnya kita mau tahu seperti apa raut muka ketika orang sakit, pertama datanglah ke apotiknya, yang kedua datang ke kasirnya. Nah di situ benar-benar akan terlihat kira-kira raut mukanya gimana gitu ya. Iya. Pada saat bayar tuh ya Bu Ina ya. Heeh. Oke. Jangan sampai nanti karena sakit menjadi miskin gitu, Benar Mbak. banget. Kemudian kita akan lanjutkan atau? Oke, baik kita coba terima dulu. Halo, Iya, ya, selamat pagi. pagi mau tanya. Iya, dari Ibu siapa Ibu? Bu Dwi di Purworejo. Bu Dwi Purwoharjo. Baik Bu Dwi. Iya, kita udah ikut BPJS satu keluarga itu dari dulu, udah lama lah. Kapan hari itu anak saya ngamar di rumah sakit Mangir. Nah, kan anak saya punya asuransi yang lain. Nah, kita berobatnya lewat BPJS. Kenapa BPJS nggak mau memberi rincian untuk ngeklaim ke asuransi yang lain gitu? Oh, Oke. Kecewanya di situ. Ya. Sedangkan kita ikut asuransi kan pengen toh sakit lewat BPJS, habis itu bisa ngeklaim ke klaim yang kita ikut gitu loh. Oh gitu. Rumah sakit katanya kendalanya dari BPJS nggak mau ngasih rincian apa yang maksudnya obat-obat ini berapa kan yang diminta sama asuransi sama aja sebenarnya. Oke. Ya udah makasih. Yo. Baik. Ini sakit tapi pengennya double untuk. Kita mungkin jawab pertanyaannya Bu Maria dulu ya Oke, Bu ya, baik. ya Mbak Mami ya. Sabar dulu ya Bu Dwi ya Purwoharjo. Oke. Kita ke mamanya Kiki dulu nih Bu. Ini ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama itu adalah kenapa tidak lagi bekerja sama dengan rumah sakit Yasmin untuk BPJS. Yang kedua adalah ini sebenarnya lebih ke testimoni kali ya. Jadi ada beberapa dokter keluarga yang mungkin ini Bu, kalau saya lihat sih bukan faktor BPJS-nya tapi pelayanan personal dari ini ya tenaga medisnya kali Iya. gitu ya Wina. Iya. Monggo Bu Wina. Oke, terima kasih Bu Maria atas jadi terkait dengan rumah sakit Yasmin, Ibu pada intinya sebenarnya BPJS Kesehatan ini membuka seluas-luasnya untuk kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Terkait adalah untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses pelayanan. Jadi karena memang banyak masyarakat yang ikut serta dalam program JKN, tidak mungkin ditampung hanya di rumah sakit pemerintah, maka kami juga bekerja sama seluas-luasnya dengan rumah sakit swasta. Nah,
terkait dengan Rumah Sakit Yasmin ini, karena memang ada kerjasama dan kemudian salah satu pihak tidak komitmen untuk melaksanakan kerjasama tersebut, maka tentunya perjanjian kerjasama itu bisa tidak diperpanjang begitu. Jadi untuk kasus Yasmin ini, dan kalau apabila dari manajemen Rumah Sakit Yasmin berkomitmen kembali dan berniat untuk memperbaiki dalam pelayanan ini, tentu masih bisa dibuka untuk sebagai jaringan BPJS kembali. Jadi kemarin itu memang banyak kami menerima keluhan, masih ada sharing biaya yang ditarik kepada peserta untuk padahal seharusnya sesuai dengan regulasi adalah tidak diperkenankan apabila masyarakat sudah ikut serta dalam program JKN KIS, kemudian berobat di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan JKN KIS, ini tidak boleh lagi ditarik iur-iur biaya. Nah, komitmen inilah yang kami pegang betul, dan apabila nanti memang bisa diperbaiki sama-sama untuk memegang komitmen ini, maka insya Allah perjanjian kerjasama bisa kembali diperpanjang, ngeten Bu. Kemudian terkait dengan pelayanan di dokter keluarga. Sebenarnya pada intinya adalah pemberian obat atau kemudian tindakan medis ini memang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi tidak atas permintaan pasien gitu ya. Kemudian yang kedua, memang dokter ini harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya jika memang jika memang ingin pesertanya tanpa banyak memilih gitu ya. Ini pasien umum atau ini pasien BPJS Betul, gitu ya. Betul, karena kami juga memberikan biaya pelayanan kepada kesehatan kepada dokter keluarga ini sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar. Jadi kalau pesertanya semakin banyak dia sebenarnya itu juga income bagi dokternya ya. Nah, kalau memang ini sudah apa yang dialami oleh Bu Maria antara dokter A dengan dokter B, dengan cara mereka berkomunikasi dengan pasien, tentunya akan secara alami masyarakat. Seleksi alam. Nah, betul, seleksi Milih alam. gitu ya. Lebih memilih yang dokternya lebih komunikatif. Wah, coba kalau ada dokter mami itu pasti ke saya semua. Betul. Salah jurusan mungkin. Jadi kalau memang ada yang dokternya lebih aware kepada pasiennya, kemudian dengan sendirinya pasti akan terjadi seleksi alam, dan itu nanti akan getuk tular antara pasien dengan pasien yang lain. Oh, lebih enak di dokter B. Jadi benar sekali bisa akan ada peralihan dari dokter A ke dan dokter itu boleh B. Ya? Boleh. Itu jadi karena memang pemilihan dokter ini adalah hak peserta, Mbak Mami. Gitu. Mungkin kita mikir itu terlalu jauh, saya dokter saya kok di Ketapang sana, sedang rumah saya ada di Tukang Kayu misalnya. Boleh ya? Boleh. Saya pilih yang lebih dekat lagi. Boleh. Jadi gitu. Nanti ini kalau misalkan dan itu dikomunikasikan di kantor BPJS ya, Bu iya, Ina ya. Iya, jadi kalau memang tidak suka, tetapi memang ada tenggang waktunya, Mbak. Jadi untuk yang di minimal 3 bulan sekali. Tadi di kecamatan dan bahkan mungkin dibuka di kelurahan itu hanya proses pendaftaran. Betul. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti misalnya pindah dokter keluarga atau itu harus ngurusin tetap di kantor cabang, di kantor kami. Jadi hanya untuk pembukaan pendaftaran di kantor-kantor kecamatan ini hanya untuk peserta baru, Mbak. Iya. Kemudian tidak untuk mutasi, gitu. Kemudian mereka juga harus melampirkan persyaratan yaitu KTP KK, kemudian ada nomor rekening tabungan ya, karena nanti iurannya akan kita auto debit. Jadi tidak perlu masyarakat datang ke bank, datang ke ATM untuk membayar, tetapi bisa langsung auto debit dengan ini. Kemudian memastikan bahwa nomor HP-nya aktif gitu. Baik. Nah, untuk pertanyaan sekarang ke Bu Dwi yang ada di Purwoharjo. Bu Dwi ini bilang, saya ini ikut BPJS tapi juga ikut asuransi yang lain. Betul. Gitu ya. Waktu saya sakit, saya pengen banget ikut lewat BPJS, tapi saya juga bisa ngeklaim untuk asuransi saya yang lain. Iya.
bagus sekali pertanyaannya Bu Dwi, karena memang sudah banyak masyarakat yang paham akan asuransi, paham juga tentang penjaminan kesehatan ini. Jadi Bu Dwi, kalau dari kasus yang Ibu sampaikan terkait dengan rincian biaya, sebenarnya adalah ketika biaya pelayanan kesehatan itu sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan, maka memang tidak ada lagi kwitansi atau rincian biaya yang memang dikeluarkan dari rumah sakit untuk pasien klaim, karena tidak diperkenankan double, istilahnya apa ya? Double insurance ya penggunaannya ya. Gimana? Double pembiayaan. Double pembiayaan. Oh iya. Jadi memang yang berarti bisa harus dikeluarkan rinciannya Uh-uh. atau kwitansi lainnya jika memang ada hal-hal yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Iya, Sebagai contoh, mungkin Ibu Dwi ketika rawat, bukan Bu Dwi lah, orang lain ada yang rawat inap kemudian dia naik kelas. Maka ketika naik kelas itu ada biaya yang harus ditanggung oleh pesertanya sendiri kan, Mbak. Selisih antara kelas yang misalkan dia terdaftar di kelas 1 kemudian rawat inap di VIP, maka selisih biaya di VIP dan kelas 1 ini harus dibayar oleh peserta sendiri. Nah, baru ketika ada yang hal-hal yang harus dibiayai oleh peserta sendiri, maka rumah sakit wajib mengeluarkan kwitansi termasuk ininya, rinciannya untuk bisa diklaimkan oleh peserta ke asuransi lain. Tapi kalau dia pure semua sudah biaya atas dijamin oleh JKN, maka saya yakinkan memang rumah sakit tidak akan mengeluarkan double kwitansi atau pembiayaan. Oke, jadi mungkin kalau bijaknya sih pilih aja salah satu, mungkin seperti itu. Kalau untuk rawat jalan, apakah bisa berkenan begitu? Sebenarnya bisa untuk beberapa insuran tadi terkait dengan, karena memang program JKN ini hanya pelayanan dasar ya, Iya, Mbak. benar. Jadi hanya untuk yang kelas 1, 2 dan 3. Di atas itu yang VIP kami tidak menjamin, sehingga nanti kalau memang ada kelas itu untuk selisihnya bisa di cover. Nggih. Oke, baik. Iya, PR besar tadi tampaknya masih belum. Iya. Ini ya. Jadi ada 51% masyarakat yang oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Banyuwangi ini. Gimana caranya untuk bisa masuk di anggota BPJS? Jadi begini, kami memang untuk memberikan sosialisasi ini seluas-luasnya kami memberikan sosialisasi, kemudian kami selain dengan membuka kantor pendaftaran di kantor kecamatan, pendaftaran, kami juga membuka ada yang namanya care center 1.500-400. Jadi cukup dengan menghubungi care center 1.500-400. 1.500-400. Iya, peserta bisa melakukan pendaftaran. Kemudian nanti VA-nya atau virtual account-nya akan dikirim via SMS. Kemudian kartunya juga akan dikirim ke peserta. Sehingga peserta tidak perlu benar-benar datang langsung. Jadi untuk solusinya Mas Doni tadi bisa menghubungi juga 1.500-400 sehingga tidak perlu anggota menyuruh anggota keluarganya datang ke kantor BPJS atau datang ke kantor desa jika dirasa terlalu jauh ke kantor desa. Nah, ini persoalannya bila seseorang itu sudah terikat dalam satu KK, kan ada aturan bahwa BPJS itu harus mendaftarkan satu keluarga. Bagaimana jika ini ada satu keluarga yang pengen itu cuma satu, sedangkan dia sudah masih terikat pada kakak ya? Apakah boleh gitu metal dari kakaknya kalau daftar sendiri? Iya, memang tidak diperkenankan, Mbak. Jadi ketika memang dalam satu kakak itu intinya adalah yang pertama adalah keluarga inti, Mbak. Jadi suami, istri dan anaknya. Oke, baik, kita terima dulu penelponnya ya, Bu Ina ya. Waktu kita juga udah tinggal dikit. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya balik lagi, Mbak. Mbak Doni. Mas Doni, gimana Mas Doni? Gini, soalnya yang istilahnya saya sendiri lah yang jadi penganut lagi tuh, Mbak ya. Saya cuma tinggal sama ibu saya aja, sedangkan ayah saya sudah nggak ada. Memang keluarga saya, kakak-kakak saya itu dekat dengan rumah, mungkin depan rumah, samping rumah itu aja. Tapi kan saya tinggalnya cuma sendirian sama simbok saya ya. Oke. 10 lah. Terus solusinya apa? Gini,
kemarin ada keluarga, salah satu keluarga di tempat saya lah, kena demam berdarah, dirawat di puskesmas, sini aja puskesmas Pesanggaran. Apakah kalau sudah punya BPJS kesehatan itu obat-obatnya untuk supaya trombositnya naik itu harus beli sendiri, itu aja Pak. Iya. Oke. Iya, baik. Oke, jadi ini Mas Doni ya yang apa istilahnya sebagai salah satu warga yang kepengen ikut BPJS, tapi karena mungkin tinggalnya hanya dengan orang tua dan beliau sendiri juga dalam keterbatasan dengan fasilitas 1.400-500 tadi apa ini menghubungi itu. Iya. Jadi intinya yang dalam satu kakak. Satu kakak Kalau dulu. memang anggota keluarga lain kakak-kakaknya itu Beda pisah kakak. kakak, ya tidak Berarti ini Mas Doni cukup dia dengan ibunya Iya, karena dia kalau- tinggalnya sama ibunya. mohon maaf. Iya. Ya, kalau seandainya dalam tinggalnya itu hanya dengan ibu, ya Mas Doni dengan ibu yang didaftarkan. Lihat dalam- kakaknya Mas Doni, mungkin ada yang bisa membantu. Kakaknya Mas Doni itu terdiri dari berapa orang? Apakah kakaknya itu hanya terdiri dari Mas Doni dan ibu? Mm-mm. Bila terdiri dari Mas Doni dan ibu berarti cukup Mas Doni dan ibu saja yang mendaftar. Iya, betul Mm-mm. sekali. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Oke. pendaftaran ini ya. pendaftar apakah untuk penyakit seperti naik dan tidak trombosit Oh, trombosit ya. Jadi memang BPJS itu menjamin obat, alat medis, kemudian pemeriksaan penunjang. Intinya dalam satu diagnosa penyakit itu nggih, semua sudah tercover dalam program JKN. Oke. Jadi kayaknya itu juga termasuk di dalamnya ketika Iya. demam berdarah juga Iya. gitu. Gini Mas Doni kan bisa telepon nih tadi di 417027. Pastinya Mas Doni juga bisa telepon dong di 1.500-400 ya kan. Jadi Mas Doni catat aja 1.500-400 itu adalah care center dari BPJS Kesehatan. Jadi mungkin dari telepon tersebut Mas Doni bisa mendapatkan solusi bagaimana bisa mendaftarkan diri Anda di BPJS Kesehatan dengan keterbatasan yang Mas Doni alami. Baik, Melengkapi satu melengkapi lagi tadi mungkin oke ya, ya. Mbak. Jadi untuk pendaftaran di kantor kecamatan itu juga nanti peserta mengisi formulir untuk melengkapi persyaratannya. Iya. Kemudian nanti virtual account-nya juga akan dikirim via SMS, SMS Blast. Nanti kemudian kartunya juga akan dikirim, Mbak. Oke. Jadi tidak dicetak kartu di kantor kecamatan. Jadi kami Oke. tetap yang akan mencetak. Tetap kantor cabang yang akan Betul. melakukan kelengkapan segala-galanya ya. Jadi hanya pendaftaran saja Pendaftaran di di kantor kantor kecamatan kecamatan. masing-masing. Lain-lainnya nanti akan diurus oleh kantor cabang begitu ya. Betul. Termasuk itu maksudnya dikirim gitu, dikirim Dikirim, ke rumah via dikirim pos gitu. langsung. Iya. Oh iya, benar-benar difasilitasi ya sedemikian rupa. Ini sebenarnya ada target kah untuk ini apa namanya pendaftaran khususnya di Banyuwangi ini gitu untuk apa sebanyak-banyaknya gitu loh ya masyarakat bisa bergabung. Iya, targetnya adalah seluruh masyarakat, Mbak. Mm-mm, Jadi harapannya mm-mm. memang Mm-mm, bagaimana mm-mm, iuran BPJS ini bisa demikian murah, mm-mm, artinya mm-mm, 25.000 itu jika dibandingkan dengan kota rokok Mm-mm, mungkin juga mm-mm. bisa hanya benar. ya kan, Mm-mm, tapi bisa menjamin seluruh mm-mm, penyakit yang bisa diobati di Oke. Indonesia, Mbak. mm-mm. Intinya ya, bisa diobati di Indonesia, bisa dengan penunjang termasuk alat medis tanpa batasan biaya maupun hari rawat juga. Benar. Gitu ya, intinya Mm-mm. sampai sembuh atau kemudian memang meninggal gitu. Oke. Jadi, dan ini tentunya tidak mungkin terwujud Mm-mm. jika tidak seluruh masyarakat Ya, jadi menyadari bahwa ya, untuk bergotong royong itu. bersama-sama membantu mereka yang sakit. Mm-mm. Ya, sebenarnya banyak banget ya yang pengen saya tanyakan karena soal BPJS ini kasusnya juga banyak gitu ya. Banyak juga orang-orang yang setelah ikut habis itu udah berhenti, aku kan udah nggak sakit lagi, udah nggak mau bayar Iya, iuran ya. betul. Kemudian juga, nah itu mungkin
PR-PR yang suatu hari nanti akan kita diskusikan lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Harapan kami BPJS Kesehatan Kabupaten Banyuwangi bisa secara periodik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena soal sosialisasi itu mau nggak ada batas waktunya. Betul sekali. Walaupun sudah berjalan sekian tahun, ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang tersisa. Tapi sayang sekali memang kita tidak bisa memperpanjang lagi. Tapi barangkali mungkin Bu Ina, sebelum kita mengakhiri, ada harapan yang ingin Bu Ina sampaikan, himbauan juga untuk masyarakat Banyuwangi terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan ini. Iya, besar harapan saya bahwa untuk seluruh sahabat Belambangan dan pendengar Mandala, marilah sama-sama kita bergotong royong, karena hanya dengan bergotong royong insya Allah semua akan tertolong. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Ya, jadi tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Hermina Agustin. Beliau adalah Kepala BPJS Kabupaten Banyuwangi ya, Kepala Cabang BPJS di Kabupaten Banyuwangi, yang hari ini walaupun sibuk-sibuk banget karena kebetulan Banyuwangi ini juga dipilih sebagai wilayah untuk pilot project ya, untuk program Universal Health Coverage. Jadi oleh Provinsi Jawa Timur. Jadi memang ada PR besar bagaimana upaya dari teman-teman BPJS Kabupaten Banyuwangi untuk bisa mengajak ya sebanyak-banyaknya masyarakat Banyuwangi untuk bisa tergabung di BPJS Kesehatan. Sukses dan semangat terus ya Bu Ina. Terima kasih Mbak Omi. Terima kasih kepada seluruh sahabat Belambangan dan pendengar Mandala. Oke, baik. Itulah tadi obrolan kita di jaring radio siaran Banyuwangi JRSB. Obrolan kita bersama teman-teman dari BPJS Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang memberikan informasi bahwa pendaftaran BPJS sekarang sudah bisa dilakukan di masing-masing kecamatan di wilayah Anda. Jadi untuk yang jauh dari kantor cabang tidak perlu merasa susah jika Anda ingin menjadi anggota BPJS, cukup datang di kantor kecamatan masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman dari Radio Mandala Banyuwangi, terima kasih juga untuk seluruh pendengar, terima kasih juga untuk mamanya Kiki, untuk Mas Doni yang di Pesanggaran, dan juga untuk Bu Dwi yang ada di Purworejo, juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak Talkshow JRSB di pagi hari ini. Saya tuntaskan untuk obrolan kita dan berjumpa lagi di program JRSB yang akan datang.